Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdan Alfarizi. Saya dari kelas 1E akan menjelaskan tentang definisi dari literasi digital. Seperti yang kita ketahui, di zaman era modern ini mencari informasi dan juga berkomunikasi dengan seseorang itu sangatlah mudah. Tidak seperti zaman dahulu. Yang seperti kita ketahui, zaman dahulu juga berkomunikasi tidak langsung melewati digital, tapi ada yang harus bertemu dulu baru bisa berkomunikasi. Dengan melalui kemajuan zaman adalah tercipta surat, surat menyurat gitu kan. Akhirnya zaman makin maju lagi, adanya juga tukang pos. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi, mengirim suatu barang bisa melewati tukang pos gitu. Jadi dalam zaman modern ini tuh mempunyai sebuah tahap-tahapan atau kemajuan gitu pada prosesnya, dan itu lumayan cukup lama, tidak langsung instan menjadi zaman modern pada saat ini. Nah, kira kita ketahui zaman modern ini kita sudah memasuki zaman yang sangat-sangat mudah mencari informasi, berkomunikasi, dan melakukan segala hal di bidang di dalam digital gitu kan. Nah, baik, sebelum itu seperti yang kita ingin bahas tentang literasi digital. Nah, sebelum kita masuki makna lebih lanjut, apa sih literasi itu? Tekan. Apa sih literasi gitu? Nah, secara sederhana, literasi itu adalah kemampuan seseorang seperti membaca atau menulis gitu. Itu lebih simpelnya banget gitu, lebih simpelnya. Jadi ketika ada seseorang yang bisa mempunyai kemampuan membaca dan menulis, maka itu disebutnya literasi gitu. Cuman kalau di lebih luasnya lagi, literasi itu tidak hanya baca menulis, sangat-sangatlah luas. Seperti menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi literasi itu dalam manusia itu sangatlah banyak gitu. Jadi kita bisa menggali informasi, terus kita juga bisa beradaptasi di ruang lingkup masyarakat. Itu sudah disebut dengan literasi. Nah, jadi kata-kata literasi itu mempunyai cakupan yang sangat luas. Tapi bagaimana jika disambung dengan literasi digital? Literasi dengan digital, maka menurut Paul Gilster, mengatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Nah, jadi ketika kalian mempunyai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, itu adalah literasi digital menurut Paul Gilster gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat-manfaat dari literasi digital. Nah, saya akan membacakan beberapa manfaat-manfaat dari literasi digital. Yang pertama adalah menghemat waktu. Nah, menghemat waktu itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan tiap orang. Makanya di era modern ini manfaat waktu itu sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Karena kita tidak hanya bisa fokus satu tujuan, satu pekerjaan, tapi kita juga bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Jadi maka dari itu di zaman modern ini menghemat waktu itu sangat dibutuhkan sehingga kita bisa dapat mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, belajar lebih cepat. Betul, karena di zaman dulu sebelum zaman era modern, orang-orang masih menggunakan seperti mencari buku gitu kan, mencari koran, tidak sesimpel zaman sekarang gitu. Seperti zaman sekarang, misalkan kita ingin mencari tentang buku pendidikan, kita tinggal search di Google, langsung kita mendapatkan materi apa yang kita inginkan. Misalkan kita tidak lewat Google, tapi kita bertanya dengan teman kita langsung dapatkan apa ilmu yang kita inginkan. Seperti itu, sharing kan, jadi lebih gampang. Tapi di zaman dahulu itu sangatlah tidak mudah seperti zaman sekarang. Zaman dulu tuh kita harus mencari buku atau sebagainya. Banyak sekali hal-hal zaman dulu yang mungkin tidak terlalu efektif seperti sekarang cara pembelajarannya. Kalau sekarang kita tinggal membuka internet kita, mencari, dan kita sudah menemukan materi apa yang kita inginkan. Selanjutnya, menghemat uang.
Menghemat uang juga sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena seperti yang kita ketahui zaman sekarang apa-apa juga harga sudah lumayan naik, apalagi ditambah kita membeli buku-buku yang kita perlukan gitu kan, apalagi kita hanya beli buku-buku yang keperluan hanya sekali pakai. Nah, menurut saya itu juga kurang efektif. Walaupun bagus untuk kita simpan untuk membaca berulang kali, tapi jikalau bisa lewat Google juga itu akan menghemat uang kita. Jikalau kita bisa memakai uang kita selain dari buku tersebut, jadi kita bisa memakai uang kita yang di luar buku untuk kebutuhan kita. Untuk kebutuhan buku pun kita bisa mencarinya di lewat Google gitu, lewat website. Jadi menghemat uang sangatlah worth it gitu kan. Terus selanjutnya membuat lebih aman. Membuat lebih aman di sini dalam arti privasi-privasi kita. Seperti misalkan kita menyimpan ID, password kita segala macam, kita simpan di gadget kita, di digital kita keep, kita save agar tidak terlihat orang-orang. Kan kalau zaman dulu mungkin ya, setahu saya mungkin kita menulis di lembaran-lembaran kertas gitu kan, atau menulis di buku-buku diary. Kan kita tidak tahu kapan buku itu akan hilang, atau syukur-syukur kita aman menjaganya. Nah, tapi kalau di gadget kan kita bisa mengecek eh, dimanapun kita berada gitu. Misalkan kayak kita lupa meninggalkan handphone kita, tapi kita bisa login melewati handphone teman kita bisa ngecek juga data-data pribadi kita seperti itu. Tapi kalau zaman dulu itu mungkin sangat ribet ya untuk menjaga data pribadi kita sendiri agar kita tidak lupa dan juga data pribadi kita tetap utuh gitu. Selanjutnya yang terakhir, perolehan informasi terkini. Nah, untuk zaman sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menunjukkan informasi-informasi terkini. Seperti zaman sekarang itu anak-anak remaja suka membuka aplikasi TikTok, yang mana banyak sekali informasi-informasi terkini yang teraktual gitu. Tapi kekurangannya juga kita tidak tahu berita itu yang itu tadi, itu berita yang real atau hoax gitu kan. Tapi zaman dulu mungkin eh, dia bisa mendapatkan berita terkini, cuman jangka waktunya tidak cepat seperti zaman sekarang. Karena kalau zaman sekarang kita sekali memvideokan suatu hal, kita upload itu bisa langsung viral hanya hitungan beberapa menit. Tapi kalau zaman dulu itu kita harus menunggu berhari-hari sampai kita mengetahui dari orang lain gitu kan, atau dari surat koran seperti itu. Maka dari itu, memperoleh info terkini masuk dalam manfaat-manfaat dari literasi digital. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.